Jadi hari ini Banaksi lagi persiapan perjalanan ke SDN Keramat 1 Bangkalan, di mana kita banyak mendengar cerita soal semangatnya belajar di tengah keterbatasan. Kita hari ini bakal melihat bagaimanakah keseharian mereka di sana. Saat ini kita baru sampai di SDN Keramat 1 Bangkalan. Anda bisa lihat suasananya sangatlah indah dan bersemangat anak-anaknya. Dan di belakang saya inilah sekolahnya. Nama saya Sri Handayani, alamat saya di Jalan Durinan, Gang 2, nomor 110, Bancaran, Bangkalan. Jabatan saya di sekolah ini sebagai kepala sekolah. Keseluruhan itu 108. 1 sampai 6. Alamat sekolahnya di Jalan Palengkian Timur, Desa Keramat, Bangkalan, termasuk di Bangkalan di sini. Tapi termasuk pinggirannya. Ya, selama saya menjabat di sekolah ini kan kurang lebih 1,5 tahun ya saya menjabat kepala sekolah di UPTD SDN Keramat 1. Ini kendala yang ada selama saya ada di sekolah ini, mungkin sarana dan prasarana masih kurang ya, seperti proyektor misalnya yang harus digunakan untuk pembelajaran itu masih ada 1. Jadi guru-guru itu untuk menggunakan proyektor dalam pembelajarannya itu gantian. Terus yang kedua, mungkin ini dari segi sarana dan prasarana seperti toilet itu ya, itu masih cuma ada 1. Jadi antara murid sama guru itu 1, jadi 1 tempatnya. Kan biasanya ada khusus guru, terus khusus murid kan gitu ya. Murid tuh biasanya kan minimal ada 2 ya. Untuk putri sama putra, guru juga untuk guru putra, guru laki-laki sama guru perempuan. Kalau ini cuma 1, jadi itu kekurangannya di sini. Terus kendala yang pertama itu yang ibu temukan di sini, muridnya awal-awal ibu masuk itu masih belum pakai sepatu, kebanyakan masih pakai sandal, ada yang tidak pakai sandal begitu. Akhirnya lama kelamaan ibu ini kasih tahu pelan-pelan gitu kan, nggak langsung drastis dikasih tahu kan, namanya masih awal ya. Akhirnya sekarang sudah jarang ditemui anak nggak pakai sepatu, sudah alhamdulillah pakai sepatu semua. Awal-awalnya saya seperti itu karena ini memaklumi anak-anak di sini itu kebanyakan tinggalnya itu bersama kakek neneknya. Jadi orang tuanya tuh kerja di luar gitu. Jadi tuh dititipkan ke neneknya, tapi tidak semua, sebagian anak saja, sebagian murid yang seperti itu.
ibu begitu ibu masuk di sini itu perpustakaannya memang sudah rusak parah, nggak bisa digunakan. Jadi ibu mengajukan proposal untuk dapat perbaikan. Itu kan rusak berat, nggak bisa sama sekali nggak bisa digunakan. Buku-buku yang dulunya kan dapat bantuan buku segala kan perpustakaan dengan isinya. Nah, itu sudah banyak yang rusak semua. Yang masih bisa digunakan itu ibu ambil, terus ada di perpustakaan mini di kelas kan ada itu pojok baca itu kan ada sebagian ada di sana. Insya Allah kemungkinan nanti realisasinya katanya sih tahun 2026. Kurang tahu nanti apa benar atau meleset, kurang tahu. Yang penting ibu sudah berusaha semaksimal mungkin supaya dapat bantuan untuk rehab perpustakaan tersebut. Selain perpustakaan juga ibu ngajukan ini proposal untuk pengadaan toilet karena memang benar-benar dibutuhkan yang namanya toilet itu kan. Itu tempatnya di sebelah ruang kelas ini, kelas 1 itu kan ada memang rusak parah, nggak bisa digunakan. Terus di sebelahnya itu kan masih ada lahan kosong, mungkin nanti mau ini ibu ajukan pengadaan, bukan rehab, pengadaan toilet sama rehab berat seperti itu. Terus yang di sebelah kantor ini kan ada ruangan. Waktu awal-awal ibu kesini tuh ruangannya dijadikan gudang. Jadi bangku-bangku yang rusak itu numpuk di sana, numpuk semuanya. Pas ibu lihat kan sayang sekali. Kenapa gak dimanfaatkan? Karena di sini memang kurang. Kan sini gak ada musola juga kan, gak ada. Jadi ibu punya inisiatif minta tolong ke guru-guru dan juga penjaga sekolah untuk membersihkan itu, membersihkan benda-benda yang ada di situ, tumpukan barang-barang tuh dipindah ke perpus yang sekarang kan udah gak digunakan karena memang benar-benar rusak, dipindah, dibersihkan. Dan sama ibu sementara ini karena memang belum ada musola, dijadikan musola plus UKS seperti itu, jadi bisa dimanfaatkan. Apalagi kan sekarang kan pulangnya jam 2 ya, jadi guru-guru bisa sholat di sana seperti itu. Kalau awalnya kan masih numpang di masjid sebelah itu kan masih lumayan ya jalan gitu. Karena ada musola jadi guru-guru di sana, terus murid juga pembiasaan sholat duha di sana bisa digunakan seperti itu. Yang pertama yang ibu harapkan semoga dengan adanya ibu datang ke sini yang juga kali pertama pengalaman ibu menjabat kepala sekolah ya, semoga sekolah ini bisa seperti sekolah-sekolah yang lain yang layak gitu ya, sarana dan prasarananya juga memadai meskipun ada di dalam yang terpencil gitu ya. Terus mudah-mudahan pembelajaran berjalan dengan lancar seperti itu. Semoga anak-anak di SDN Keramat 1 ini bisa berhasil mewujudkan cita-citanya, lebih rajin lagi belajarnya supaya cita-citanya tercapai. Seperti itu saja. Halo, jadi kita sekarang sedang berada di depan perpustakaan SDN Keramat 1 Bangkalan. Anda bisa melihat kondisi yang seperti dijelaskan oleh Ibu Sri tadi, bahwasannya perpustakaan ini sudah rusak parah. Dan ternyata betul, kita bisa melihat di sini pilar-pilar ini sudah mulai terkelupas karena waktu, dan pintu juga hanya sekedar menjadi pajangan di sini, dan pintu yang sini juga sudah tidak ada. Kalau kita masuk, sebenarnya kondisi sangat lebih menyedihkan sekali karena lihatlah, atap asbes sudah tidak ada, tembok juga sudah hancur,
retak-retak dan sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak berfungsi karena ini memang sudah benar-benar tidak layak untuk digunakan. Tembok rusak di mana-mana, lembab, dan terdapat beberapa jamur hitam yang kita bisa lihat di sini, sehingga ini difungsikan sebagai gudang belaka. Jadi ini lagi ngajar pelajaran apa, Bu? Hari ini pelajarannya adalah matematika, mengenal bentuk-bentuk geometri. Di sini pengenalannya bentuk-bentuk geometrinya yang sederhana dulu. Ada persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran. Oke, untuk kalau pesan-pesan untuk anak-anaknya apa ya, Bu? Pesan-pesan saya untuk anak-anak ya nomor satu ya rajin belajarnya biar semakin pinter, terus tetap semangat, kemudian tidak lupa juga rajin ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat ya anak-anak ya. Nah hanya itu aja pesan saya, hormat pada orang tua dan guru juga. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Maria berasal dari Ini pelajaran apa, Dek, ini, Dek? Apa? Oh, kelas 5. Habis pelajaran apa ini? Habis oh, satu. Nah.
Thank